Takut akan Tuhan adalah sebuah takut yang bersikap hormat kepada Tuhan. Takut ini adalah takut yang konstruktif, bukan takut yang menyeramkan atau takut kepada hal-hal yang seram atau mengerikan. Tetapi takut yang konstruktif adalah takut dengan sikap hormat kepada Tuhan. Namun pertanyaannya, bagaimana saya menghormati Tuhan? Bagaimana kita bisa bersikap hormat kepada Tuhan? Seringkali kita suka salah kaprah dengan berpikir bahwa menghormati Tuhan berarti menjaga benda-benda atau simbol-simbol yang mewakili Tuhan. Kita jaga sedemikian rupa barang-barang itu yang secara tidak langsung kita sebenarnya sedang mengkeramatkan itu. Tetapi belum tentu mengkeramatkan itu sama dengan menghormati Tuhan yang disembah. Dan sikap hormat yang sesungguhnya Tuhan kehendaki dari setiap kita melebihi dari sekedar bicara soal barang-barang, karena Allah kita Allah yang roh, dan kita patut menghormati Dia juga dengan cara yang rohani, bukan fokus kepada hal-hal yang jasmani, yang berarti kita menempatkan Tuhan sebagai posisi yang paling utama di tempat yang tepat, yaitu yang paling berdaulat dan yang maha melihat, sehingga menentukan bagaimana sikap hormat kita kepada Tuhan itu bukan menurut hemat saya, tetapi menurut hikmat Tuhan. Bukan hemat saya, tapi hikmatnya. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini beberapa ayat dari kisah-kisah di Perjanjian Lama. Pertama dari 1 Samuel pasal 2 ayat 17 dan 29 sampai 30. Ini berkaitan dengan dosa dari kedua anak muda, anak dari seorang imam bernama Eli. Dengan demikian sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Mengapa engkau memandang dengan lobak kepada korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan? Dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku, sambil kamu menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel. Sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku telah berjanji, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku. Sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Lalu dari kitab Maliaki pasal 1 ayat 6-7. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapak, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kami menghina namamu? Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku, tetapi berkata, dengan cara bagaimana kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Kedua ayat ini berbicara tentang sikap hormat kepada Tuhan. Yang pertama dari kitab 1 Samuel tadi menceritakan tentang anak-anak Imam Eli. Yang keduanya justru memandang rendah korban untuk Tuhan. Apa maksudnya memandang rendah? Ternyata ini yang lalu kemudian dideskripsikan berikutnya, bahwa Imam Eli, ayah mereka, memandang dengan lobak kepada korban sembelihan. Berarti apa? Mengambil dan mengeruk keuntungan dari itu. Lalu kemudian mendua hati dengan mengatakan apa? Mereka atau imam itu lebih menghormati anak-anaknya daripada menghormati Tuhan, serta menggemukkan diri sendiri dengan bagian yang seharusnya menjadi bagian Tuhan. Dan inilah teguran Tuhan yang begitu keras, bahwa Tuhan menolak Imam Eli. Sedemikian rupa dengan mengatakan bahwa semula Tuhan berjanji bahwa keluarga dan kaumnya akan hidup di hadapan Tuhan selamanya. Tetapi Tuhan lalu mengatakan itu tidak akan terjadi. Kenapa? Karena jelas dideskripsikan bahwa siapa yang menghormati Tuhan akan dihormati. Tapi siapa yang menghina Tuhan akan dipandang rendah juga oleh Tuhan.
Dan Maliaki 1 ayat 6-7 senada dengan itu memberitahu kepada kita tentang juga para imam dengan sikap hormatnya. Seorang anak hormati bapa, seorang hamba hormati tuan. Jika aku ini bapa, di mana hormatmu kepadaku? Dan sekali lagi di situ digambarkan tentang sikap yang tidak hormat adalah justru mencemarkan meja Tuhan, menghina meja Tuhan. Apa arti menghina dan mencemarkan di sini? Sebenarnya sederhana kalau mau dirangkum menjadi satu kata, yaitu apa? Memandang remeh, memandang rendah. Yang maha tinggi itu Tuhan, tapi dipandang rendah, dianggap tidak terlalu penting dalam hidup, dianggap justru menjadi aktor pinggiran saja atau yang sekedar numpang lewat semata. Dan berarti seringkali Tuhan malah dijadikan sebagai figuran di dalam kehidupan, atau pada saat kondisi darurat baru kita datang teriak-teriak dan mencari Tuhan. Sebenarnya inilah satu bentuk gambaran yang lebih jelas hari ini tentang seorang yang berlaku cemar, yang meremehkan Tuhan, meremehkan meja Tuhan. Jadi bukan bicara tentang barang-barang yang dikeramatkan, bukan bicara soal penampilan lahiriah, tapi ini bicara soal sikap batinia. Disitulah sebenarnya sikap kita akan tampak sebenarnya hormat atau tidakkah kepada Tuhan. Pelajaran hari ini mau ingatkan kepada kita bahwa orang yang sungguh-sungguh menghormati Tuhan, dia tidak suka berlaku cemar. Contoh yang tadi sudah disampaikan adalah orang yang justru berlaku cemar karena tidak hormat kepada Tuhan, tidak hargai dan tidak respek kepada Tuhan, tidak tempatkan Tuhan sebagai yang utama. Yang dikedepankan adalah kepentingan diri sendiri, yang dikedepankan adalah kemauan diri sendiri. Moto hidupnya adalah itu menurut hemat saya, dan itulah yang dipegang. Padahal hidup kita bukan bicara menurut pendapat atau hemat kita, tapi menurut pendapat dan kekuatan Tuhan. Dialah sumber hikmat kita. Pesan sabda Tuhan hari ini mau mengajak kita untuk belajar terus menghormati Tuhan dalam segala aspek hidup. Bukan saja bicara soal lahiriah, tetapi juga batinia, dan yang paling penting adalah batinia itu. Secara rohani, kita menjadikan dia sebagai yang utama, di tempat yang tepat sebagai yang berdaulat dan maha melihat, karenanya kita hidup menjadi hati-hati. Hidup yang bukan hemat saya, berarti hidup yang menurut hikmat Tuhan. Tidak berlaku cemar, tetapi terus berjuang menjadi benar. Dan ini adalah proses yang terus sebagai pembelajaran seumur hidup kita. Mari belajar menghormati Dia dengan berlaku benar. Mari hormati Dia dengan hidup seturut hikmat-Nya. Karena hormat adalah pangkal hikmat. Dan hikmat membuat kita makin hormat kepada Tuhan. Tuhan mengasihi kita sekalian. Ayo berjuang lagi menjadi dewasa, menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan dengan hati yang penuh sikap hormat kepadanya. Amin.